malam, mulai besok nih, Sabtu malam Minggu jam 9 setelah sholat tarawih berjamaah, boleh di sini atau tempat lain, yang penting ngajinya jam 9 tepat. Hari ini Selasa di malam Rebu tanggal 17 Februari 2026 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa ala alih. Baik, yang kita bahas pada saat ini yaitu tentang masalah puasa, dan yang kita ambil intinya aja yaitu masalah yang membatalkan puasa, karena kita suka lalai, sengaja atau tidak sengaja, yang mengakibatkan membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan puasa. Paham ya? Karena kita akan bahas ini. Sementara pengajian kita yang setiap Selasa malam Rebu sedang membahas mengenai keharaman orang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau janabah. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kita akan bahas setelah Ramadan. Pada Ramadan ini yang akan datang, insya Allah panjang umur, sehat afiat, bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu. Maka kita pelajarin, karena ibadah-ibadah yang wajib itu menuntut ilmunya jauh lebih wajib. Sholat wajib, menuntut ilmunya pun wajib, jauh lebih wajib. Puasa, haji wajib, maka menuntut ilmunya juga wajib. Ya, makanya ketika orang mau pergi haji harus dia mempelajari ilmu haji. Makanya kita kenal kita kenal apa? Belajar haji, manasik. Ya, manasik itu ibadah. Ya. Nah, tapi banyak orang lalai tentang bagaimana sholat, nggak dipelajarin. Dianggapnya ya sekedar nungging doang. Makanya ibadah sholatnya banyak nggak diterima, nyata di dalam kehidupannya tidak menjadi lebih baik. Begitu juga puasa. Kalau puasa kita diterima, insya Allah setelah Ramadan kehidupan kita jauh lebih baik. Tapi nggak berubah-ubah juga tiap tahun. Padahal udah dilatih di pesantren selama 30 hari. Makanya kita belajar nih, biar benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima ibadah itu akan menunjukkan, akan berbeda perlakuannya, ya. Karena ibadah diterima atau tidak kehidupannya sehari-hari, bertambah baik atau tidak, ya.
Kullu amalin kana alika fardhon fatalabu ilmihi alika fardhun. Setiap amal ibadah yang wajib atas kamu, maka menuntut ilmunya pun menjadi wajib. Paham itu? Setiap amal ibadah yang datang kepada kamu itu wajib, maka menuntut ilmunya wajib. Terutama yang di rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu wajib, nuntut ilmunya wajib. Haji kapan? Ya ketika saat kita mau berangkat. Sebelumnya juga boleh, tapi wajibnya ketika datang haji. Sholat, wah tiap hari itu. Makanya menuntut ilmu sholat, ya setiap hari kudunya. Dan yaitu puasa. Nah sekarang kita belajar. Mudah-mudahan dengan niat kita belajar ini, ya kesalahan kita bisa perbaiki dan meninggikan atau menaikkan kualitas puasa kita. Sehingga setelah Ramadan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Baik perilaku menjadi baik, juga kehidupan kita bertambah baik, bertambah berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun ibadah yang sunnah menuntut ilmunya sunnah. Nah kebanyakan yang nyari yang begitu tuh. Ya, padahal yang wajib dulu, baru yang sunnah. Sunnah ribuan kali kita kerjakan puasa. Kalau yang wajib hancur semuanya. Puasa sunnah aja diperbanyak ribuan, tapi yang wajib nggak dikerjakan, nggak ada arti. Paham nggak nih? Ya, wajib dulu, baru yang sunnah-sunnah. Kebanyakan ya dan tuntut yang sunnah-sunnah. Zikiran, selawatan bagus, maulud di mana-mana. Bahkan ada mengatakan bukan sunnah, hanya tradisi. Baik kalau sunnah, tapi ada kewajiban yang harus kita pelajari. Sholat, juga ini puasa. Mari kita bahas masalah puasa. Nah, di sini di halaman 4, di situ halaman berapa tuh? Di kitab fikihnya. Ada buka fikihnya. Halaman 70. Jauh banget. Benar. Ada Arsul? Benar. Halaman 70. Dia halaman 44 tuh. Ini kitab yang dulu. Kitab yang sekarang kan gede-gede, panjang-panjang. Yaitu Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20. Masalah puasa. Kita ambil yang Al-Mufattirat tuh, Al-Mufattirat. Ada? Halaman 70 yang Mufattirat. Hiya arbatu asya, yang membatalkan puasa. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia dicatat. Baik, yang membatalkan puasa gismani. Yang membatalkan puasa ada dua kategori. Ini. Yang membatalkan puasa ada dua kategori. Kategori pertama yaitu yang membatalkan pahala puasa. Namanya muhbitot. Yang membatalkan puasa ada dua kategori. Yang pertama, yang pahala. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua kategori. Ya. Yang membatalkan puasa ada dua kategori. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasanya. Ya.
puasanya batal. Kalau puasanya batal, otomatis pahala hilang. Paham ya? Kalau puasanya batal, pahala otomatis. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah. Pahalanya tidak. Untuk puasanya sah. Sekedar hanya menahan lapar dan haus. Puasa dia. Haus, lapar, hilang. Sah. Tapi nggak ada pahalanya. Kayak ya, nggak ada pahala puasa. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atos. Berapa banyak umat Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa, cuma puasanya hanya menahan lapar dan haus. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, berapa banyak umat Islam kam min shaimin, berapa banyak dari umat Islam berpuasa laisa lahu min siyami, tapi enggak ada pahalanya. Tidak ada di sisinya makna puasanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala enggak dapat. Ilal ju' wal atash, kecuali hanya menahan lapar dan haus. Ya. Baik tuh. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang membatalkan pahala-pahala puasa. Nah, ini yang pertama. Yang membatalkan pahala puasa yaitu sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Ya. Ini kalau baca hadis nggak ada tuntunan dari guru atau dari ulama, ngerti ini khamsun yuftirnas shaim, 5 yang membatalkan puasa. Nggak ada pahala di sini, 5 yang membatalkan puasa. Tapi yang dimaksud yuftirnas shaim ayyuhbitna ajrahu wa yubtilna sawabahu. Maksud daripada membatalkan puasa yaitu menggugurkan pahalanya, menghilangkan ganjarannya. Ganjaran pahala puasa hilang. Ada 5 macam pekerjaan, perbuatan yang menghilangkan nilai-nilai pahala puasa, nilai-nilai ganjaran puasa. Apa saja? Kata Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirnas shaim al-kadzib. Yang pertama, dusta. Yang pertama, dusta alias berbohong, alias apa? Ngibul, alias hoax, ya. Jadi apa aja yang membatalkan, apa yang sifatnya berbohong? Apa aja berbohong? Berbohong dalam perbuatan bisa berbohong. Berbohong dalam ucapan. Berbohong dalam diam. Diamnya bohong. Paham nggak nih? Ya, orang diamnya dia dusta, nggak berani ngomong tuh, nggak jujur. Itu kan makna lawanan jujur apa ya? Bohong. Sifat Nabi siddiq. Tuh, sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi adalah siddiq apa? Jujur. Lawanannya sifat mustahil dari Nabi, kadzib, dusta. Jadi makna lawanan dusta, jujur. Ini dilatih kita dengan puasa biar jadi jujur. Mulai dari presidennya ke, menterinya ke, anggota dewannya ke, kitanya ke, rakyatnya. Dididik semuanya. Di pesantren. Supaya bisa jujur. Kalau nggak jujur, maka nilai-nilai puasa pahalanya hilang. Yang pertama, dusta. Dan dusta ini bahaya. Bukan dianggap kecil ini. Ya, sebab dusta ini akan berbuat hal-hal yang lain. Tuh. Kalau orang jujur nggak berani, orang jujur deh nggak bakalan berani korupsi, nggak bisa main mata,
Namanya jujur. Jujur dalam diem nih, yang Anda bilang nih, dusta dalam diem. Ya. Misalnya biasa kalau lagi sekolah kan ada yang nakal nih, digodain sama temen yang cewek. Ya, si Budi godain temen yang cewek. Yang diomelin sama guru si Amir. Temen-temennya lihat, yang salah si Budi. Yang salah si Amir, karena Amir yang godain. Paham gak ini? Ya. Jauh banget ya kalau namanya nih si Derry deh, yang kelihatan begitu dah. Nah, Derry godain perempuan. Tuh perempuan nangis. Aneh kan lagi nulis, namanya guru lagi nulis. Pas Aneh lihat, wah si Desi nangis nih. Aneh omelin. Si Derry, emang biasanya dia emang udah dikenal. Jadi pasti nggak pakai ngomong lagi. Wah marah-marah. Ini perempuan juga gak lihat orang ditimpuk pakai piring. Ya, ditimpuk pakai apa kapur gitu ya. Gitu. Emang biasanya iseng dia yang diomelin. Paham ya? Yang diomelin si Alwi yang diomelin. Yang berbuat siapa? Derry, tapi yang diomelin Alwi. Paham gak di sini? Saksi banyak. Diam dia. Tuh diamnya dia dusta. Paham ya? Makanya berat inti kerja di kantor. Kalau di kantor korupsi berjamaah, inti diam, nggak speak, ya inti dusta. Tuh, makanya salah. Jujur salah, dusta salah. Tuh begitu tuh makanya di lingkaran setan begitu. Jujur salah, dusta salah. Ya. Makanya jangan sampai dusta, apalagi kalau udah berbohong dalam atas nama agama. Ayatul munafik salasah, kata Nabi Muhammad SAW, 3 tanda orang munafik. Ini munafik nggak recian ini munafik. Ya, dikumpulin sama Allah Ta'ala dalam neraka dalam satu tempat antara orang kafir dan munafik. Karena dianggapnya dia bukan lagi beragama sudah. Ya. 3 tanda orang munafik, idza haddasa kadzab, apabila ngomong dusta. Ya kalau ngomong udah nggak benar deh. Ya kalau terusnya wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji menyalahi. Ngomongnya kanan pasti kiri. Ngomong kiri pasti kanan. Paham gak nih? Ya, kayak naik motor dusta, sen kanan belok, sen kiri belok. Modelnya begitu tuh dusta tuh namanya tuh ibaratnya. Gak sesuai. Paham ini yang dikatakan munafik apabila ngomong bohong, apabila berjanji menyalahi, wa idza u'tumina khana, apabila dikasih amanat dihianat. 3 tuh. Bisa inti hilang dari gitu. Tenang hidup. Ya, percaya sama kita. Hati-hati, yang pertama yang menghilangkan nilai pahala puasa adalah dusta. Yang kedua, khamsuna yuftirna shaim. 5 yang membatalkan puasa, nilai pahala puasa. Yang pertama dusta al-kadzib, sudah dibahas. Yang kedua wal ghibah. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu tadi kata ghoba. Goba ya gibu. Kalau dulu belajar, namain panggil si fulan, pasti dibilang goib. Artinya nggak ada. Gibah itu jadi nyeritain orangnya nggak ada di situ, makanya dibilang gibah. Kalau orangnya ada di situ, kita omongin tuh bukan gibah namanya, jujur. Depan dia. Cuma kalau bisa muji bisa. Yang denger ini demen apa kagak kan gitu. Nanti orangnya nggak di situ, namanya gibah. Maknanya gini, dzikruka akhokal muslim bima yakroh walau kunta sodikon. Nyebutin nama temanmu yang muslim dengan apa yang dia kagak demen. Itu namanya dusta. Jangan bercanda. Ya, gak bakal masuk. Ya. Itu ada pelajar begitu. Diam. Ya. Gak bakal masuk. Anda dulu jadi pelajar. Dzikruka akhal muslim bima yakroh walau kunta sodikon. Menyebut temanmu yang muslim dengan apa yang dia nggak demen, sekalipun benar. Ya, dididik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau nyebutin benar. Ada satu istri Nabi Sophia dibilang pendek. Emang pendek gitu. Benar gak tuh? Benar. Kata Nabi apa? Jangan Aisyah, itu gibah. Dididik sampai begitu. Ya, bukan menjadi aib, bukan. Ini justru didikan yang begitu sangat kita anggap remeh, temeh, ternyata penting. Makanya akhirnya nggak bakal berbuat lagi begitu. Kalau kita kan anggap kecil apaan aja, padahal besar. Kita ngasih satu orang nih, ini bukan kecil, ini besar ini.
Tapi diremeh-temehkan, ya itulah manusia yang celaka begitu. Kalau sahabat enggak, istri Nabi apalagi. Oh, taat udah dari situ nggak pernah lagi. Padahal omongannya benar. Kita berapa banyak coba orang lewat gendut ya, pendek ya, kurus ya, cungkring ya, hitam ya. Mana itu perempuan hitam bulat lagi kegemblong tuh. Ya. Orangnya nggak ada yang nggak dengar. Kalau mau nyelak langsung, paling berantem. Ini menyebut dia, walaupun benar. Ini masalah gibah menyebut orang yang nggak ada. Di sini ada hukumnya yang mubah, boleh. Nih, pahamin nih. Apa yang boleh? Yang boleh itu kita gibah. Nih jangan salah nih. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Uzkurul fajir bima fihi kayahdharahun nas." Ya. Sebutin orang yang fajir. Sebutin tuh orang yang celaka, yang berbahaya nih buat umat. Dengan apa yang mana itu sebutin fajir itu dengan apa yang bisa manusia jadi bahaya sama dia. Beda ya. Ada orang yang jelek maksiat tapi buat dirinya nggak bahayain orang. Paham nggak ya? Pribadi. Tuh, ada yang munkar. Munkar itu yang berbuatnya itu udah merugikan orang lain. Ada orang peminum, dirinya doang peminum. Tapi ada dia juga pengedar, paham ya? Ngedarin. Nah, itu jangan diam gitu. Sebutin namanya, kasih tahu polisi. Ya, dia berbuat nggak ada urusan sama kita. Yang penting kita udah lapor atau kita bilang atau kita sebut. Ya kalau misalnya nggak boleh nyebutin orang fajir, Allah gibah dong. Itu nyebutin siapa? Nah, itu jelas tahu. Abu Lahab, tabat yada abil lahabi watab, itu Abu Lahab itu jelas. Belum yang lain-lain yang disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang memang celaka. Jadi contoh, jangan kita berbuat. Pahamin tuh. Ya, jangan dikit-dikit main katain orang gibah. Makanya belajar. Jadi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kadang kita nggak boleh, padahal boleh. Kita nahan, padahal nggak boleh. Dibolehin. Nah ini yang bahaya. Paham ya? Ulama teriak-teriak, hati-hati begini. Padahal boleh. Dikata gibah tuh ulama. Dia sendiri yang ngatain orang gibah, dia sendiri tukang ngomongin orang. Tuh ulama digibahin. Lihat gak zaman sekarang? Ya, oh bahaya sekarang. Ya, makanya hati-hati. Nah, jadi di mana gibah nggak boleh, di mana gibah boleh, yang nggak boleh, yang boleh itu tadi. Ya, misalnya di satu kampung ada seseorang, kita kenal nih di kampung ini nih. Kejahatan udah luar biasa, udah banyak orang ditipu. Bahkan atas nama agama lagi, kumpulin duit orang haji, kumpulin duit orang umroh, dibawa kabur. Kumpulin orang arisan, bikin apa namanya, kayak koperasi atau apalah, pokoknya semacam itu kita tahu nih. Wah, sekarang masuk kampung sebelah nih. Kita diam. Gue nggak biarin aja. Lu dosa lu. Pahamin ya? Minimal inti belum sebutin dengan begitu, karena mungkin bisa berubah, minimal kasih tahu aparat atau apa yang emang berkompeten ya. Gitu, untuk bisa menanganinya. Jangan diam. Ya, itu as-sakit anil haq kasaiton ahros. Orang yang diam dalam yang hak itu seperti setan gagu. Tuh setan gagu. Ya, itu dibilang setan gagu tuh kalau melihat setan gagu tuh. Yang as-sakit anil haq. Ya, sakit itu bahasa Arab. Sakata yaskutu, artinya diam. Makanya bahasa Indonesia sakit ya diem. Kalau anak kecil sakit diem. Coba kalau dibanyak ngomong belum sakit. Bini sakit diem. Kalau masih minta duit mulu. kata perempuan kena lagi. Laki begitu juga. Ya, sakit ya diem di rumah. Sakit nggak ngantor tapi jalan-jalan mancing. Itu sebelum sakit. Balik lagi. Apa? Gibah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak, nah ini yang kita bahas tuh, yang nggak boleh nyebutin orang, ya apa keaibannya, kecatatannya, maaf. Ini apalagi tukang-tukang mandiin orang mati, mesti jaga banget itu, jangan sampai ngomongin orang. Ya sebab kalau mandiin orang mati ada aja kan nanti cacatnya. Dia bisa mandiin, nih ngobrol sama orang. Lu jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang pasti bilang-bilang sama orang. Ya kan satu-satu ngomongnya. Udah dia mesti ditahan tuh. Ngomong sama orang. Sebab nyimpen sesuatu nggak enak. Nyimpen sesuatu nggak enak. Ya, ada satu kisah itu. Ya. Seorang pengawal
ngelihat rajanya lagi pakai kopiah, pakai pici gitu tuh, pakai pici kerajaan, jatuh. Pas terbuka tuh rajanya bertanduk. Ada tanduknya. Paham nggak? Pengawalnya, lo doang yang tahu. Awas lo ngomong. Lo ngomong gue penggal. Ya. Nah, aibnya terbuka. Itu nahan sesuatu yang dia tahu tuh berat, capek. Pasan mau ngomong ditahan. Akhirnya nggak kuat juga, tapi takut. Akhirnya dia ke hutan. Dia teriak sekencang-kencang yang ngelepas. Iya, orang suka kayak gitu ya, dia lepas. Raja bertanduk, raja bertanduk gitu. Lepas, namanya nggak ada orang di hutan. Dia nggak tahu di Bio. Bio cepet ngapal. Jalan tuh Bio dari hutan ke hutan, dari desa ke desa. Dia mencelok. Pas di ratu istana tuh di pintunya. Raja bertanduk, raja bertanduk, raja. Siapa lagi yang tahu kalau bukan dia? Tuh, paham ya? Akhirnya dipenggal. Itu kisah yang Anda pernah dengar tuh. Ya, artinya apa? Susahnya menahan rahasia orang. Makanya nggak usah tahu rahasia orang. Makanya jangan fudul. Ya, lo diceritain orang jangan, lo ceritain jangan, nggak usah deh. Ya, cerita yang bisa. Lo jangan bilang-bilang, jangan deh. Tuh, paham nggak? Ya, apaan aja. Kadang makanya agak dikit koslet kita bisa sama bini. Karena kalau kita ngomong jadi fitnah. Walaupun bini Anda amanah nggak bakal cerita sama orang. Tapi kan dikhawatirin. Tuh, mendingan nggak mau tahu, jangan tahu. Ya, gitu itu lebih bagus. Sebab nahan rahasia itu berat. Nah makanya ketika jadi orang-orang yang mandiin orang mati, itu benar-benar orang yang amanat. Kalau nggak amanat, jangan mandiin media dah. Ini ngomong sama temen-temennya, apalagi perempuan nih yang paling berat. Lu tahu gak? Tuh perempuan yang katanya dibilang cantik. Sekampung sampai laki kita pakai kegile-gile. Lu tahu gak? Pas gue mandiin payudaranya nggak ada. Tuh, coba. Ya kan lagi mandiin emang bisa ada, bisa enggak. Paham nggak? Ya, kan aib itu. Orang meninggal aja masih difitnah, makanya kita minta dijauhkan fitnah kubur. Udah dikubur kena fitnah. Bukan hidup aja, udah mati lo difitnah. Paham nggak? Gue mandiin tuh. Itu ada orang sono sebelah kampung katanya, namanya Salam. Orang itu genit godain cewek. Tahu gak? Kan udah mati dia. Pas gue gituin masa rata nggak ada burungnya. Coba. Misal contoh. Gitu. Akhirnya bersebar mana-mana. Dia udah mati. Diceritain. Ya pasti teman-teman yang dengar begitu. Oh iya pantesan tuh. Pantesan. Ada aja cerita. Pantesan dia kayaknya nggak doyan sama perempuan. Tuh ada aja. Ada bukan ada dan perempuan kan ada burung. Bukan. Emang susah. Mau jajanin apa? Lalu di situ tuh. Ya, pokoknya ada aja di ceritanya udah. Nggak dikembangin manusia. Hati-hati tuh. Ya. Nah di sini yang namanya gibah itu macam-macam versi. Ini kita yang gibah yang dilarang ya, macam-macam versi. Ya. Baik dia menceritakan apanya, bukan hanya perilakunya, badani, nasabi, badannya diceritain tuh tadi ya. Dia numpetin malu mepitaknya diceritain sama orang. Dia bodong diceritain sama orang. Pokoknya yang dia merasa aib kalau diceritain ini marah. Beda kalau jadi nggak marah, senang. Paham itu ya? Ya. Tahu gak lo? Di Ciawi ada namanya Mang Aam. Dia kalau lagi megang duit dan duit lagi dihitung sama dia, orang lewat dikasih. Paham ya? Lagi ngitung duit, orang lewat dikasih, orang digang dia kasih. Masa nggak dikasih berantem sama orang. Orang lewat dikasih, itu kan Betawi begitu, plesetannya banyak. Paham ya? Nah, itu dia nggak bakal marah, namanya itu muji-muji orang. Orangnya kalau dengar juga pantatnya megar, hidungnya juga begitu megar. Lah beda. Misalnya Salam, dia sih, masya Allah, dia bangkis saja perempuan pada jatuh. Oh, masya Allah, dia baik banget. Nggak bakal marah dia kalau dengar. Kalau dengar ibaratnya. Tapi kalau udah yang sifatnya menghina dan sebagainya didengar marah, itu namanya gibah. Nah, makanya apa? Bima yakroh. Dengan apa yang dia nggak suka yang diceritain. Walau skana sodikon. Kalau sekalipun itu benar. Kalau nggak benar, namanya fitnah, namanya kazab, namanya dusta. Bahaya lagi itu manusia. Gibah aja udah dosanya. Nauzubillah. Ya. Itu kan Rasul tanya, atadruna mal gibah. Tahu gak kamu apa ya sahabat itu gibah? Dulu Allah wa Rasuluh a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Ya, karena sahabat begitu kalau ditanya tuh nggak jawab, nggak songong kayak kita, nggak tahu, yang tahu Allah dan Rasulnya.
Engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Gola dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan saudaramu dengan apa yang saudaramu nggak demen kalau dengar. Jadi itu simpelnya begitu aja. Paham kan di sini ya? Ya, mudah-mudahan Allah jaga nih kita. Kita terlalu suka, waduh nggak sadar. Ya. Itu nyebutin badannya, nasabnya, tahu gak lo? Itu dia kan lu nggak tahu, jangan bilang-bilang. Padahal dia nutupin aibnya. Namanya orang kan kepleset dari dosa bisa aja. Nggak sombong sama orang yang na'udzubillah. Sekarang aibnya sendiri cerita di TV-TV. Di media-media sosial yang udah dulu-dulu diceritain. Begini-begini. Itu wow, na'udzubillah min zalik. Ya, sombong manusia itu, nggak usah. Ya, yang udah. Ini ada lagi orang udah ngumpetin diceritain. Tuh anak. Sekarang tuh dia jadi ustadz tuh. Dulu dia lahir tuh bapaknya kagak ada. Bisa gak? Bisa. Kita yang nggak tahu jadi gak boleh, jangan diceritain. Mungkin mata kita banyak kita ngelihat orang yang hasil dari perzinahan. Tapi tetap kita nggak boleh buka aibnya di depan orang. Paham tuh ya? Hati-hati itu. Oh, berat itu. Jangan. Nggak boleh. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Huluknya, akhlaknya. Nggak boleh juga. Ya. Kecuali ada orang tadi menyelamatkan, ngelamar dari anaknya perempuan. Habib, ada namanya si Rudi ini datang ke rumah mau ngelamar anak saya, Habib, gimana? Kebetulan kita kenal nih, murid kita juga misalnya gitu ya. Yang aneh tahu sih, kalau yang aneh nggak lihat nggak tahu, tapi yang aneh lihat sih ya setahun datangnya cuma sekali ngaji. Setahun cuma sekali. Sholat aneh nggak pernah lihat dia sholat, misalnya dan sebagainya. Paham tuh ya? Nah itu harus jujur. Itu aib loh. Perlakuan-kelakuan yang nggak baik, tapi kita harus jujur kepada itu. Orang yang nanya, karena orang nanya ini ya punya anak yang akan dilamar. Kalau kita diam, berarti kita ngerusak anak orang. Jadi ngomongnya apa adanya, ngelebihin enggak, ngurangin enggak. Ditanya karena untuk menyelamatkan seorang perempuan. Paham nih ya? Tapi nggak ada urusan apa-apa, nggak ada apa-apa, inti ceritain oleh temen inti nggak boleh. Kayaknya hati-hati, ntar setan main di situ. Inti takut ngomong, padahal hak inti mesti ngomong. Tapi di mana inti ngomongin yang dianggap nggak apa-apa. Hati-hati tuh. Ya. Seliweran yang begitu-begitu. Nah, makanya kalau kita ngaji kita tahu. Nanti cara pencegahannya nanti kita belajar pelan-pelan. Ada bab ghibah, nanti kita belajarin bab ghibah panjang-panjangnya. Ini singkat aja, waktunya nggak cukup. Ya, nanti kita pelajarin cara menangkalnya dan sebagainya. Ya. Itu jelas larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Tuh, celaka neraka wail yang banyak pengumpat. Yang ngumpat apa tuh? Ai kasratul ghibah, banyak gibahin orang. Apalagi kerjaan-kerjaan jadi influencer, wartawan atau apa aja dah ya yang ngebuka masalah orang. Ingat, mana yang boleh, mana yang tidak, hati-hati. Wala taqtab ba'dukum ba'do. Yuhibba ahadukum an yakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Tuh, lain ayat juga begitu. Allah larang jangan kamu berbuat di antara kalian saling menggibah di antara kalian kepada yang lainnya. Apakah kamu salah seorang dari kalian senang memakan bangkai ya teman kalian ya, pada kalian sendiri geli? Itu sama aja kayak makan bangkai. Kalau zaman Nabi itu orang gibah kecium baunya. Kayak di sini nih, bau bangkai nih. Ini ada yang gibah nih di sini. Begitu orang dulu. Ulama menafsirkan itu, kenapa di zaman sekarang kita nggak cium-cium lagi bau gitu? Karena kita udah dikelilingi dengan gibah. Kayak apa? Kayak daging kambing yang kita makan. Kita ada di dapur, udah elek. Paham nggak? Mau makan kambing ini udah nggak kecium lagi udah. Kenapa? Karena udah berbaur dengan bau aroma kambing dari awal. Paham ya? Kalau orang dulu kan nggak kayak inti nih. Lagi perut, lagi lapar. Cium wangi-wangi. Tuh datang tuh bau. Wah kecium nih aromanya. Gitu. Kalau dulu kan begitu bersih-bersih. Karena langsung tegur sama Nabi Muhammad SAW. Kasih tahu. Nggak ngambek orang sekarang. Ya ngambek. Yang ada malah digibahin gitu ya. Cung. Ya. Termasuk bajunya. Termasuk rumahnya. Ya. Rumahnya dia. Hati-hati tuh. Ya. Gua baru kencing dikit. Bu bangki rumahnya. Ya. Dan sebagainya. Hati-hati tuh. Jaga banget tuh. Ya. Baik dengan tulisan sama. Tuh, bukan hanya bil gaul dengan perkataan. Dikasih tahu agama tuh. Tulisan zaman sekarang medsos.
bil isyarah atau dengan isyarat. Tahu isyarat ya? Pakai isyarat dia. Au bil muhakah atau dengan hikayat. Ya, dengan cerita sama orang. Seperti apa nih? Yamshi khalfal a'rad muta'arijan tuh seperti dia jalan di belakang orang yang pincang. Orang pincang jalan di belakang dia ngikutin. Itu gibah juga tuh. Paham nggak ya? Ada orang yang cacat jalannya misalnya ada kelainan, dia ngikutin dari belakang tuh ngikutin. Itu gibah. Ya, dia kan nggak tahu. Paham ya? Sampai begitu tuh. Hati-hati. Dan yang seremnya kata Nabi Muhammad SAW, wa iyyaka wal ghibah. Awas kamu, jangan sampai kau gibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Sesungguhnya gibah itu lebih keras daripada zina. Dosanya lebih dari zina. Kenapa? Fa inna rajul qad yazni wa yatub. Sungguhnya seorang laki-laki kalau dia telah berzina, ya, kalau dia berzina kemudian dia tobat, fayatubullahu alaih, maka Allah terima tobatnya karena hubungan dia hanya kepada Allah, bukan sama perempuan. Perempuan kan zinanya zina main pelacur maksudnya. Dia nyabu, dia dosa. Tapi kalau dia tobat, Allah terima karena hubungan dia hanya maksiatnya sama Allah. Wa in sahibah wa in sahibal ghibah. Wa inna sahibal ghibah, sungguhnya wa in sahibal ghibah, dan jika adalah yang pemilik gibah, maksud orang yang gibah, la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu, dan tidak diampuni dosanya kecuali yang digibahin memaafkannya. Ya, itu yang kita sering dengar, kalau dosa dia sama Allah Ta'ala, sebesarnya dia dosa, kalau dia bertobat Allah terima karena hubungan dia hanya sama Allah. Allah terima. Tapi kalau orang yang berbuatannya ada keangkamukaran kepada manusia, seperti membunuh, ya, termasuk berzina, mencuri, korupsi, orang duitnya diambil dan sebagainya, maka Allah nggak terima tobatnya. Sampai orang yang dizolimi itu, ya, diapain? Ya, menerima atau memaafkannya dia. Kalau tidak, Allah nggak maafin dia. Nah, itu masih banyak lagi sebab-sebabnya. Sedikit-sedikit aja dulu. Kemudian setelah itu apa lagi? Ghibah, ya, kazib, dusta. Kemudian ghibah, kemudian namimah. Namimah itu mengadu domba. Tadi tahu ghibah dosanya lebih dari zina. Namimah dosanya lebih besar dari ghibah. Ghibah lebih besar dari berzina, sedangkan namimah lebih besar dari ghibah. Pikirin dah tuh. Ya. Apa sih namimah? Naklul kalamin nas, memindahkan perkataan manusia ba'dhum ila ba'di, dari yang lain supaya yang lain, digosdil ibsad, untuk merusak, wal fitnah bainahum, dan memfitnah. Wih, zaman sekarang nih, ya, ngaku ulama, ngaku ustadz di podium-podium, ya, menghasut orang, bukan ngenalin Tuhan, ngenalin Allah, ngenalin Rasulullah, ajak orang biar baik, fitnah ini, fitnah itu, yang nggak benar. Orang dikata Yahudi, orang dikata ini, dikata putus nasab dan sebagainya. Waduh, serem. Ya, pakai hakul yakin lagi, misalnya. Hati-hati tuh, ya, fitnah bertebaran. Jangan saling memfitnah dan sebagainya. Ya. Min kabair dzunub, itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Yang difitnah itu nggak bakal, ya, kalau dia bertobat nggak bakal diterima tobatnya, melainkan dia minta maaf kepada yang difitnah. Kalau gibah kan hanya sendiri, ini diceritain orang. Kalau fitnah kan udah menyebar kemana-mana. Tujuannya akhir orang jadi ribut. Itu sama aja kalau diminta maaf seperti dinembarin bulu-bulu kemoceng, disambil jalan bulunya dicopotin satu-satu. Jalan. Sampai itu kemoceng habis tuh misalnya. Sepanjang, ya tergantung dia sampai kapan tuh dia gituin kemoceng tuh. 10 tahun dia fitnah orang. Andai kata dia bertobat, dia sama aja seperti mengutin kemoceng-kemoceng lagi dari awal. Kira-kira lengkap gak? Dia udah coba fitnah nih se-Indonesia. Ketika dia mati, udah tobat belum? Kalau dia bertobat juga, dia bisa gak meluruskan tuh orang-orang yang udah. Nah, kalau yang orang-orang yang tadi, yang udah kena fitnahnya mati duluan, Bade? Kan mati nih. Ya, ada 200-300 orang udah mati. Namanya dia nih sampai tua. Nah, dia hidup nih. Dia bertobat kemudian. Nah, yang lain-lain yang udah kena fitnahnya kan diseksa sama Allah Ta'ala. Orang dosa berjamaah. Ya, hati-hati. Jangan dianggap ini. Itu Bani Israel tuh, ya,
itu dilaknat sama Allah Ta'ala, yang berbuat membunuh Nabi sih nggak banyak. Cuma yang lain ngaminin gitu. Jadi sesuatu perbuatan dosa yang nggak boleh, misalnya inti lihat di televisi, itu nggak boleh tuh ngebunuh orang. Walau orang itu maksiat, dibunuh. Inti ngaminin malah, bagus tuh dibunuh. Paham ya? Tibang nyolong sendal. Ya salah, ada hukumannya kan. Apa bisa dibayar nyawa dengan sendal? Dimatiin tuh maling. Inti bukan, ya Allah, inti nggak boleh itu. Karena nggak bisa dibayar nyawa, kan bukan membunuh dia. Hanya sekedar harta yang cuma ratusan ribu juga kagak. Lihat gak sekarang orang ini bakar ribuan. Inti yang nonton, pantas begitu tuh maling. Inti termasuk orang yang ridho dengan sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. Itu dulu ya udah begitu tuh. Dan Nabi mereka benarkan. Dilaknat semuanya. Bukan semuanya jadi pelaku, enggak. Hati-hati tuh. Ya, serem tuh, namam. Ya. An-namam syarru minal hasid. Ya. Orang tukang fitnah, provokasi, provokator itu lebih bahaya dari orang yang hasud. Ya. Lebih bahaya dari sihir. Nah, makanya sampai dosanya asyad minal ghibah, lebih besar daripada ghibah. Ghibah asyad minaz zina. Ghibah lebih besar daripada zina. Jadi kembali lagi, yang membatalkan pahala puasa yang pertama yaitu pertama dusta, kadzib. Kemudian ghibah, namimah, dan yang keempat wanadru bisyahwah. Yang keempat yaitu memandang dengan syahwat. Ya, wanadru bisyahwah yaitu memandang dengan syahwat. Syahwat itu pandangan, ya, memandang dengan syahwat yaitu kita memandang ada gelora, ada birahi, ya. Syahwat tuh namanya, ya masing-masing tahu dah. Beda kan mandang bengong, ada orang mandang bengong, mandang bego ada, mandang gedek ada. Mandang dengan syahwat. Ingat, ini memandang dengan syahwat ame halal yang halal. Jangan anggap memandang syahwat ame yang bukan halal, enggak. Kalau memang bukan halal, apalagi pakainya terbuka, haram biarpun inti nggak ada syahwat. Paham nih ya? Makanya puasa tuh finalnya tuh paling beratnya tuh injury time. Paling accident itu, paling apa namanya? Paling krusial. Kayak bola. Ya, jam 5 sore itu kita jalan deh nyari makanan. Udah kalau bulan puasa banyak banget perempuan pakai celana pendek. Biasanya kagak, ujian itu. Itu bagaimana perempuan-perempuan selama pandangan tuh laki-laki beripu mata yang lihat, dia nanggung dosanya. Tanpa mengurangi dosa laki-laki itu. Ya, yang laki tetap dosa, tapi berapa banyak laki-laki dosa akibat dia dikena. Inti sebagai suami diem, kena dayus namanya. Ini kita kembali lagi masalah puasa, tuh pahala kita hilang walaupun kita nggak ada syahwat. Mau nonton TV kayak, ya, pakaiannya terbuka, auratnya kelihatan, seksi, atau di jalan, inti nggak ada syahwat, tetap nggak boleh, karena itu bukan yang halal. Ini mandang kepada yang halal. Istri kita jam 5 sore lagi ngulek sambal, pakai godet itu. Itu liatin ada syahwat, batal pahala inti. Ya, maksudnya mengurangi nilai puasa. Ingat loh, kan halal. Kan halal. Ingat, ini kan kita aja lagi dilatih sama yang halal bukan yang haram. Yang haram jelas nggak pakai bulan puasa haram. Mau kapan aja. Tapi kalau bulan puasa yang biasanya halal diharamin di waktu kita sedang berpuasa. Seperti apa? Makan, minum, berjima. Nah, kalau kita memandang kepada istri syahwat, nggak batal puasanya, tapi mengurangi nilai pahala puasa. Jangan, karena nilai puasa-puasa itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Jadi bukan sekedar hanya lapar dan haus seperti yang Anda udah uraikan dari awal. Yang terakhir, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, disumpah palsu. Atau sumpah pakai nama Allah lagi, wallahi. Ya. Apalagi kalau namanya udah ngutang gitu, pakai nama Allah dibawa. Ya. Giliran dibayar punya ilmu ngumpet. Galakan yang ngutang. Ya, ini akhir zaman. Ya, gitu. Bulan puasa tuh pakai sumpah. Bininya nanya, "Bang, puasa gak, Bang?" Biasa kalau yang puasa tuh, iya puasa. Tapi kalau nggak puasa, biasa tertuduh tuh galakan dia. Karena memang benar.
Itu biasanya begitu. Puasa bang. Puasa lu gak percaya sama gue? Demi Allah gue puasa. Padahal kagak. Biasanya begitu. Galak dia. Ya. Nanya bang, nanya kata istri. Saya nanya kan bang. Lu kagak percaya sama gue? Lu belah dada gue kalau gue bohong. Ya salah. Orang nanyanya baik-baik. Orang nanya. Enggak, cuma nanya doang, abang nggak puasa. Enggak apa urusan lu pakai nanya gue puasa tumben-tumbenan. Enggak bang, itu tadi abang lagi senyum, giginya ada cabai. Gitu. Gigi abang ada cabai. Gitu. Laki. Kan lu semalam masak telur. Gue sahur pakai telur. Ya bener bang, kan telur rebus. Bukan telur balado. Ketahuan dimakan tadi di warteg. Ya ujung-ujung ketahuan. Ya. Nah, pakai bohong. Ya. Bener aja jangan jangan suka sumpah bawa nama Allah, wallahi. Ya, kayak udah gado-gado aja tuh, kayak lalapan. Nah, baik, ya, jadi sumpah palsu. Nah, itulah yang membatalkan pahala puasa. Nanti kita bahas yang membatalkan puasa. Ya Rasulullah, salamun fi asyani wa daraji ya Rasul salamun ya Rafiq Allahumma sholli. Sudah kita bahas yang pertama yang membatalkan pahala puasa. Sekarang yang kedua yang membatalkan puasa. Itu di kitab yang biasa kita bahas yang membatalkan puasa ada 4. Al-mufattirat hiya arbatu asya. Yang membatalkan puasa ada 4. Yang pertama al-awwalu, ketemu gak? Halaman 70. Ya. Ketemu. Hah? 72. Ada bacaannya al-mufattirat. Al-mufattirat ya arbatu asya. Bukan alladzi, di bawahnya lagi. Al-mufattirat hiya arbatu asya. Di dalam kitab fikih Durusul Fikih, di dalam kitab yang lain bisa sampai 8, 10, nggak jadi masalah. Ya, ini dipadetin aja. Ada 4, al-awwalu at-tagayyu. Yang pertama yaitu at-tagayyu, muntah, amdan, secara sengaja. Muntah sengaja. Tahu kebu kagak cebok. Diiseng. Bol kebo dicium-cium. Salah, iseng. Tai kebo lah dicium-cium. Udah tahu bau. Itu namanya sengaja. Bedain loh. Nggak sengaja lagi naik mobil, lagi jalan, namanya perut kosong kali, tumben, ya, bau ketek, bau apa gitu, bau keringat, atau dia lagi kurang sehat, kurang fit. Itu namanya nggak sengaja. Ya. Kalau sengaja, batal. Ya. Misalnya dikodek-kodek dan sebagainya, itu membatalkan puasa. Itu sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Dan yang mesti diperhatikan, ketika kita muntah itu hukumnya najis. Kalau najis bercampur dengan muntah ini yang najis atau ada darah di mulut, itu najis. Bercampur sama ludah itu jadi mutanajis. Ketika ditelan sengaja, batal. Bagaimana prosesnya? Kumur-kumur. Ya, paham nih ya? Kumur, boleh gak? Boleh, karena ada tuntutan menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Paham tuh ya? Nah, nanti kita bahas di masalah rongga yang terbuka. Nah, jadi muntah itu kudu harus dibersihkan. Jadi jangan didiemin, apalagi nggak dicuci, sehingga nanti ketelen, jadi batal. Wasani, yang kedua. Al-wad'u, bersetubuh, ya, ngumpul bareng istri, itu membatalkan puasa. Bersetubuh sini, ya, nggak harus keluar mani,
nggak harus keluar sperma. Udah tahu batasannya, yang namanya bersetubuh itu batasannya kita tahu, yaitu kepala helmnya masuk ke dalam vagina. Itu namanya bersetubuh. Keluar nggak keluar itu nggak jadi masalah. Itu bukan ceritanya di situ. Jadi nggak mesti sampai 1 game atau sampai ini, enggak. Ketika dia berjima itu membatalkan puasa. Dan itu hukumnya kena kafaratul uzma. Kena kafaroh. Puasa 2 bulan berturut-turut bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak bakal bisa karena dia head. Laki-laki yang dihukum 2 bulan berturut-turut. Di hari ke-59 atau di hari setelah Ramadan ya gantinya. Diganti tuh. 2 bulan berturut-turut itu. Rapi, berturut-turut. Nggak boleh ada jeda. Berturut-turut. 1, 2, 3 terus. Nah, dia rasain tuh sebagai hukuman. Di hari ke-59 atau ke-60 batal. Batalnya karena sakit. Karena sakit. Nggak sengaja, nggak sakit. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari 1. Paham ya? Gagal lagi, ulang lagi dari 1. Terus. Ya. Kalau dia udah nggak mampu, baru yang pilihan yang lain. Nggak bisa pilihan yang diambil yang lain dulu. Itu dulu sebagai hukuman. Makanya jangan macam-macam dah. Ya. Yang sampai berjima. Kemudian wasalis ikhrajul mani. Yang ketiga, keluar sperma. Nah, keluar sperma di sini ya nggak mesti bersetubuh. Bisa dengan cara apapun itu bisa keluar mani. Seperti dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah atau melihat istri sendiri. Nah, kalau yang haram sih udah ketahuan jelas ya. Nilai puasanya hilang. Tapi kalau sampai keluar mani, batal puasanya. Paham ya? Tuh. Istrinya iseng, dikedeketin, mungkin lemah, keluar mani. Tuh, nggak mesti ini. Batal nggak puasanya? Batal. Tuh, ingat ya. Kalau nggak ada kesengajaan, nggak batal. Misalnya tidur. Kan tidur, mimpi basah. Keluar apa? Keluar mani. Batal nggak? Ingat, batal nggak? Tidak. Yang orang banyak nggak ngerti. Ada. Ini pernah ngalamin. Ya. Jadi orang yang bertanya, Habib, udah 15 tahun yang lalu. Padahal hadir nih di majlis-majlis, hadir. Tapi ya bukan yang ngaji kitab, bukan. Dia nggak puasa. Kita tanya, kenapa inti siang nggak puasa? Tadi mimpi. Mimpi basah. Jadi dimakan minum. Paham ya? Nah, ini hati-hati nih kalau kita tahu. Kalau yang namanya batal puasa, bukan atas kita udah batal makan minum. Beda kalau orang sakit batalnya. Dia mesti kena makan dan minum. Tapi kalau batal yang begitu, dia mesti puasa terus nahan. Paham ya? Batal udah, tapi tetap wajib nahan. Nanti dia kodok. Sama puasa juga yang nggak niat. Ya nggak niat. Udah nggak puasa, makan minum. Enggak, tetap wajibnya nahan. Tapi nanti kodok. Paham nggak di sini? Ya, ini batal main makan minum aja. Kalau sakit beda. Emang kudu kena minum obat. Paham ini ya? Ini sengaja misalnya dimuntahin, muntah terus aja, wajib dinahan. Apalagi tuh. Kemudian berjima, batal tuh kena puasa kodok kafaratul uzma 2 bulan turut-turut. Tapi di situ dia harus nahan. Jadi bukan batal kemudian senak dewek makan. Nggak begitu. Ya. Yang keempat, yang terakhir nih. Wusulu ainin ilal jauh min manfadi maftu. Nah, ini yang paling sering nih. Masuknya sesuatu ke rongga yang terbuka dari tubuh. Kuping, hidung, mulut, mata nggak masuk ya. Kalau ada ulama yang masuk, tapi ini enggak. Kuping, hidung, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Hati-hati tuh. Ya. Kalau dilakukannya dengan di sini nggak ditaruh memang amdan sengaja, karena memang ada sifatnya yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Paham ya? Ada yang tidak sengaja. Contohnya misalnya ente berendam, mandi, berendam beda sama mandi diguyur. Mandi ente caranya berendam, nggak sengaja masuk air, batal udah otomatis. Karena yang dianggap kesengajaannya ketika ente mandinya. Paham ya? Apalagi kalau kentut, ya udah jelas deh. Paham ini?
Sesuatu yang masuk, contohnya ingus, reak-reak, ya. Kalau reaknya langsung ditelan nggak jadi masalah karena nggak lewatin kerongkongan, huruf kho. Paham nggak? Di atas. Yang bahaya dia keluarin ke mulut. Dari mulut ditelan. Paham ya? Nggak dikeluarin, dibuang. Atau mulutnya ada najis. Ada bekas muntah atau bekas darah, ludahnya ludahnya jadi mutan najis. Bukan dibuang, ditelan namanya dia. Batal. Sengaja ya. Kalau dia mau buang nggak sengaja, ada kaget atau apa ketelan itu beda lagi. Ya, baik. Nah berarti harus dibersihin. Dibersihin dengan kumur-kumur. Maka dikumur-kumur tuh. Pakai air yang suci, mensucikan. Emang mesti gini, sampai batasan kerongkong. Jangan cuma mulut doang, ntar di kerongkong masih ada. Makanya beda. Ya. Kumur-kumur ada dua. Ada kumur-kumur yang sunnah, kumur wudhu. Ada kumur-kumur yang wajib. Yaitu kumur-kumur membersihkan mulut. Ingat batasan mulut. Huruf kho. Ha di dalam. Kho di luar. Jadi kalau inti nganga, yang kelihatan tuh. Ya, inti lek-lekan nih. Inti dilihat, kalau inti nggak pernah lihat sendiri pakai kaca. Kalau nggak lihat muka seorang nganga lu nganga. Oh gitu. Hidung begitu juga yang batasan kelihatan. Paling segini doang nih. Di sini, ini udah batas dalam namanya. Ada batas luar, batas. Paham ya? Batas dalam ini nih yang kata masuk jadi batal. Biar belajar. Kalau kuping yang kelihatan, inti lihat tuh kuping inti tuh. Paling cuma batas segini dong, paling begini nih. Tuh. Batas dalam, itu bagian dalam. Sini batas luar. Kelamin begitu juga. Kalau laki-laki agak susah deh, ya karena terlalu sempit. Kalau perempuan, nah ketika dia nongkrong, yang kelihatan itu dia nongkrong, itu batas luar. Perempuan mau tahu, ya dia ngacak sendiri. Tuh. Kalau belakang, nah itu lingkarannya. Makanya ketika cebok, jangan sampai masuk jari inti. Batas luarnya aja, sekarang saking ini kebiasaan, udah batas luar masih di kobel-kobel. Ini bukan bahasa jorok ya. Itu batal puasanya. Ngaji ini Vicky. Jangan inti anggap dibikin peraturan baru. Bukan peraturan baru, atau aneh bikin susah-susah, bikin ribet. Kita jawab, yang bikin susah lo, yang bikin ribet lo. Lo nggak belajar dari awal. Kalau lo belajar nggak jadi ribet agama. Makanya kenapa disuruh dari sedari kecil. Paham ya? Mungkin inti-inti baru banyak yang dengar. Bukan buat sombong enggak. Kalau inti, alhamdulillah kalau inti belajarin, bener-bener kita belajar dari kecil, atau ada ulama yang nerangin, sebelum kita lahir ibu bapak kita udah tahu. Gitu ibaratnya, kakek kita udah tahu. Nah, jadi nggak ada yang ribet, karena baru gede tahu, kemudian sombong lagi. Dan nggak mau tahu, atau nggak mau belajar, dikatain yang ngasih tahu. Ini zaman sekarang, akhir zaman begitu tuh, serem lihatnya. Orang kasih tahu baik-baik, masalah niat, aneh lihat postingan-postingan. Makanya aneh nggak mau, aneh ngaji aja udah. Ya, mau komentar apaan terserah. Ketahuan nanti orang sombong tuh batrul haq wa gamtun nas. Nggak mau nerima kebenaran, nyela, menghina, tuh sombong. Haram orang sombong masuk surga. Tuh yang dibilang sombong al-kibru gitu. Sombong itu batrul haq wa gamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran, malah menghina. Dikasih tahu tentang niat begini-begini, dicelak-celak orang. Ya, dikata bikin ajaran baru lah kita, bikin ngade-ngade. Dia ngade-ngade ajaran baru, yang nggak mau belajar, udah nggak mau belajar, bukannya mau tahu, ya sok tahu lagi. Ya, ini agama kasih tahu. Ini belajar dari dulu, nih kitab udah ada dari kita nenek kita belum lahir juga udah ada ngajarin kita. Paham ya? Ini cuma nyampein apa yang kita tahu. Ya, hati-hati tuh zaman sekarang begitu. Jadi masuk tempat yang buka. Baik inti hati-hati dengan cebok inti depan atau belakang. Kemudian kalau misalnya ada najis, kumur-kumur. Lagi kumur-kumur nggak sengaja masuk, nggak batal. Ingat, nggak sengaja, nggak batal. Sebab apa? Inti sedang melakukan yang wajib. Membersihkan. Nah sekarang kalau yang sunnah, kumur-kumur dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak dilarang. Kalau inti banyak juga, namin sengaja. Dianggapnya sudah sengaja, karena ada larangan. Maka dikit aja kumur. Udah. Karena lagi puasa. Kalau hidung jangan deh. Sebab kalau hidung inti sedot pasti masuk ke atas.
Udah kalau kumur-kumur kan masih ada di mulut, nggak sampai kerongkongan. Jualin gini kerongkongan, jangan, nggak usah. Bukan bersih najis. Kalau najis emang harus. Sebab takutnya kalau cuma mau sini, sebelah sini nggak kena. Termasuk ketelan batal. Nah ada lagi kumur-kumur iseng. Nggak ada perintah. Termasuk mandi, begitu juga. Sama. Mandi ada yang wajib. Mandi apa? Mandi janabah. Makanya sunnahnya itu sebelum subuh. Kenapa? Khawatirnya itu lagi bersihin masuk. Nggak sengaja nggak batal. Lebih enak. Ya, tapi kalau misalnya jam 12 siang inti mimpi basah, mesti wajib apa? Mandi ntar sholat zuhur. Mandi, yang takut. Ada lagi mandi sunnah. Seperti apa? Lagi puasa, mandi Jumat. Mandi jangan ditinggal. Mandinya kan sama seperti mandi wajib, cuma niat yang beda, sunnah. Mandi ihram. Lagi puasa, umroh. Mandi tuh dia lagi siang tuh, kebetulan lagi udah mikot, dia udah ngambil ihram. Mandi sunnah. Jalanin. Nggak sengaja masuk air, nggak batal. Ingat, nggak sengaja. Ada mandi ngantor. Mandi ngantor tahu ya? Nggak najis, nggak ada bersih najis, nggak ada kewajiban yang wajib, nggak ada kewajiban yang sekedar mandi. Nggak sengaja masuk air. Batal. Kenapa batal? Karena mandinya yang dianggap sengaja, bukan soal masuknya. Karena nggak ada Anda pahamin ya. Nah untuk selamat, kalau emang inti harus mandi, itu harus mandi kantor, ya harus mandi, udah sebelum subuh. Atau memang inti bangun tidur mau ini gerah, batas ini aja ke bawah. Kalau atas takut ini nih, kalau nggak lu sumpel dulu kayak gitu ya. Ya, Anda sih suka mandi. Kalau suka mandi, karena kan Anda tidur misalnya kita dari jam 7 itu udah tidur jam 8, wah udah bau deh tuh. Keringat bangun jam 1, jam 2 itu mandi ya nggak gerabak-gerubuk mandinya. Paham nggak? Asal siram baik, udah selesai. Sebab kalau masuk nggak sengaja tetap batal. Karena nggak ada perintah untuk mandi. Makanya kenapa kita disunahkan habis maghrib kita mandi untuk sholat isya, biar rapi, biar bersih. Tadi karena siangnya kita nggak banyak mandi, nggak boleh mandi. Bukan nggak boleh, jangan sampai kita mandi yang tidak ada syariat. Kalau ada syariat, mandi jangan takut, bersihin, emang wajib kan, kena air, mandi wajib. Kalau misalnya kurang-kurang, nggak sandar, mesti mandi. Nggak sengaja masuk, nggak batal, karena ada syariat yang memperintahkan kita bedain tuh ya. Itu yang kita harus belajar. Ya. Adapun hukum suntik yang udah terangkan dan sebagainya, ya lain waktu. Tapi kita udah paham waktu itu kan udah pernah diajarin, ya mana suntik yang boleh, mana yang tidak. Ya baik, ya. Nah, itu butuh belajar ya, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita udah hampir mau 1,5 jam ya belajar. Itu enak dengerin doang. Nah, nah jadi ya yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu yang harus kita mengerti dan kita pelajarin ya. Nah, adapun jangan lupa dengan niat ya. Niat. Ingat harus niat puasa. Insya Allah hari Minggu, malam Minggu kita ketemu lagi jam 9 malam. Ya, jam 9 malam hari Sabtu malam Minggu kita bahas masalah yang sunnah-sunnah dan yang makruh-makruh dalam puasa. Jadi kita ngerti. Seperti perempuan yang pada dagang atau dia masak buat suaminya, itu boleh sekedar nyicip. Ngerasain. Yang ada keperluan makruh, jangan. Kalau ditelan, ya batal udah jelas. Karena itu kesengajaan. Sengaja kan. Tapi makruh. Kalau nggak ada tujuan. Tapi kalau ada yang tujuan, itu tidak batal. Udah buang lagi. Jangan sesendok, ditelan lagi. Batal. Ini nyicipin beda Nyicipin beda. Sebab orang nggak nyicipin, ditelan sama dia. Jadi bini enti nggak usah takut. Bang, maafin nih kalau nggak enak. Bukan nggak enak. Tuh karena nggak belajar. Kalau nggak belajar gimana? Apalagi dagang. Akhirnya rugi, disalahin. Puasa sih nih sekarang. Dulu waktu lagi nggak puasa, gue laku nih gari-gari puasa. Ya nggak belajar, coba belajar. Ya. Cukup, udah. Buang, buah. Gitu.
Lakinya di belakang. Jangan. Nggak ada perluan orang laki. Kalau lakinya yang masak, Bib, emang laki yang jualan, lain lagi. Itu namanya ada keperluan atau kebutuhan. Baik, niat di waktu malam. Misalnya nanti nggak niat nih, ya udah azan subuh, baru niat, nggak sah. Niatnya sebelum azan subuh. Makanya diajarin waktu habis tarawih langsung. Paham tuh ya? Nah, kenapa? Mulai dari maghrib udah boleh. Ingat, masuk maghrib udah boleh. Sampai sebelum azan subuh. Makanya jangan tungguin azan subuh. Jadi nanti apa? Berabi, lupa. Lupa gimana? Makan minum? Nggak bisa. Tetap nahan hukumnya. Wajib. Dosa nggak? Nggak dosa. Namanya lupa. Paham nggak? Namanya lupa. Kalau lupa, dosa nggak? Enggak. Tapinya ingat. Kan gue lupa. Iya lupa. Tapi nggak niat. Niat ini menjadi sentral. Maka nanti puasanya inti nahan aja ya. Tetap nahan. Jangan makan minum. Tetap puasa. Tapi nanti karena Anda enggak nih. Dosa enggak dosa. Namanya lupa. Tapi tetap kodo. Gue lupa. Makan minum nggak boleh. Apalagi depan orang lagi. Sombong-sombong lagi. Orang sekarang kan begitu. Ya. Sombong dalam ibadah. Sombong dalam ibadah. Sombong dalam maksiat nggak puasa. Ya. Nah, hati-hati. Jangan sampai. Didik anak-anak kita. Jangan sampai ya tidak ibadah. Tidak puasa. Ini ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah rakhsahallahu azza wa jallahu lam yaqdi anhu wa in shoma dahra kullah. Siapa yang tidak berpuasa, ya dia membuka, dia tidak puasa pada hari itu, satu hari itu di bulan Ramadan, bukan di lain Ramadan. Ini di bulan Ramadan seseorang nggak puasa dengan sengaja. Apalagi nantang-nantang di depan orang dia makan. Tanpa ada rukhsah, tahu gak? Rukhsah itu dalam agama ada izin, nggak ada, sakit bukan dan sebagainya, tidak, sengaja ngajak dia, petantang tenteng, ya. Lam yakdi anhu wa in shoma dahr kullah. Tidak akan bisa ditunaikan kalau dia misalnya kemudian ganti nih, apalagi nggak ganti, dia nggak sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan dia ganti, nggak bakal terganti nilainya. Ingat nilainya, walaupun dia puasa setahun penuh. Karena di puasanya tetap di luar bulan Ramadan. Sengaja ya. Kalau nggak sengaja beda. Kita batal karena sakit, 2 hari 3 hari sakit. Kita kodok perempuan ada head, ada nipas, dia nggak puasa. Kemudian kodok. Diterima kodoknya, puasanya keganti. Ini nggak sengaja, bukan nggak sengaja ngajak nggak puasa. Petantang petenteng. Nggak dinilainya nanti setelah diganti. Makanya jangan petantang petenteng sama maksiat. Itu yang Allah murka tuh manusia udah maksiat, ngonjok, tau gak? Ngonjok. Ibadah aja nggak boleh disombongin, maksiat lagi. Makanya banyak balak begitu. Orang dulu kan nggak ada, orang dulu juga sama ada maksiat. Cuma orang dulu tuh maksiat kayak kita ngerasain dulu. Nggak puasa, takut banget. Nggak sholat. Misal gitu kita buat maksiat. Kalau sekarang kan ya Allah, ya. Nah, makanya itu banyak jadi balak begitu. Baik. Nah, jadi supaya selamat niatnya yaitu di awal niat Ramadan, ya puasa Ramadan, ya niatnya jangan sampai setelah subuh. Nah, kemudian kalau mazhab Imam Malik cukup sekali doang. Kalau Imam Syafi'i setiap malam Ramadan. Nah, tapi ulama salaf kita ngajarin kita pakai Imam Malik di awal Ramadan. Ya, tapi tiap malam tetap niat agar takutnya kelupaan, kita dapat yang cara Imam Malik. Baik ya. Jadi kita baca niatnya di waktu malam, niat Imam Malik ini nawaitu shoma jami' syahri Ramadan hadisana taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi taala. Nah, setelah itu kita niat lagi nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Besok niat lagi begitu, niat lagi. Andai kata kelupaan bisa keganti berkat ada taklik kepada Imam Malik. Ini doanya ya, baru kita tutup nanti.
Ingat, niat sebulan penuh, jangan niat sebulan penuh doang. Ini mazhab Imam Malik, itu Imam Syafi'i. Tapi ulama salaf kita suruh kita niat apa ya. Adapun niat-niat yang lain, di awal Ramadan kan banyak tuh postingan-postingan. Ya, aku berpuasa niatin tuh supaya ini, supaya ini, supaya ini. Ada ya? Itu ada. Tapi bukan niat puasanya ya. Jadi bacanya nawaitu sauma jami syahr Ramadan, aku niat puasa seluruh bulan, 1 bulan penuh, hadis sanati pada ini tahun, taklidan karena mengikut taklid di Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Ini hanya dibaca di malam pertama. Tapi ingat, baca juga niat yang kita pelajari dari Imam Syafi'i. Karena kita mazhab Imam Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Malam kedua gak usah lagi nih. Udah seperti biasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nah, terus sampai habis. Mudah-mudahan sehat afiat, kita dapat melaksanakan puasa dengan sempurna dalam keadaan sehat afiat, berkah semuanya dan segala hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, nanti malam Minggu kita ketemu lagi di dalam jam yang sama, jam 9 setelah kita sholat tarawih setengah 8-an. Jam 9 dimulai, jangan telat. Kemudian kita bahas masalah sunnah-sunnah puasa dan makruh-makruh puasa. Sunnah tentunya menambahkan nilai-nilai. Kalau ibaratnya mobil tuh aksesoris namanya. Ya, aksesoris mobil kita udah cakep pakai aksesoris kan apa keren. Tuh sunnah-sunnah gitu. Makruh ya, itu yang mencacatkan. Ibarat mobil udah cakep, ibarat-baret gitu. Tapi tetap mobil. Ya, jadi sesuatu yang dikerjakannya tapi Allah nggak suka, namanya dibenci. Nah, itu dijauhkan. Ya, jadi ibadah aja kita harus banyakin sunnah, jauhkan yang makruh. Itu aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbana.